Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Qur'an ini, mari kita kembali bercermin kepada para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Selain kaum lelaki dari salafus soleh, ternyata banyak kaum perempuan dari mereka yang sangat pantas untuk kita bercermin kepada mereka kaitannya dengan interaksi bersama Al-Quran. Di antara cermin mulia itu adalah seorang ulama perempuan yang bernama Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin adalah salah satu perempuan mulia yang hidup di Basrah. Ia lahir sekitar tahun 31 Hijriah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dari keluarga yang dikenal dengan ilmu dan ketakwaan. Ayahnya yang bernama Sirin adalah seorang yang memiliki hubungan dengan para sahabat besar, sementara saudaranya adalah ulama besar yang bernama Muhammad bin Sirin. Sejak kecil, Hafsah binti Sirin tumbuh dalam lingkungan ilmu. Ia berguru kepada para sahabat seperti Anas bin Malik dan dikenal sebagai perempuan yang unggul dalam ibadah, fikih, dan juga hadis, termasuk terkait dengan Al-Quranul Karim. Para ulama memujinya, bahkan mereka mengatakan, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama darinya." Kemampuan Hafsah binti Sirin yang berkaitan dengan Al-Quran tidak diragukan. Kedekatan Hafsah dengan Al-Quran dimulai sejak usia dini. Ia telah menghafal Al-Quran pada usia sekitar 12 tahun, suatu pencapaian luar biasa di zamannya. Ia bukan hanya seorang hafidhah yang hafal lafaz-lafaz Al-Quran, tetapi ia juga memahami kandungan Al-Quran secara mendalam. Ia juga dikenal sebagai ahli fikih yang mengilmui hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran hingga sering dimintai fatwa. Ia menjadi rujukan dalam berbagai persoalan agama yang lainnya. Keilmuan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar dihafal baginya, tetapi dihayati, dipahami isi dan kandungannya, lalu diamalkan dalam kehidupan. Kedekatan Hafsah binti Sirin dengan Al-Quran tidak diragukan. Jika ingin melihat bagaimana Al-Quran hidup dalam diri seorang hamba, maka kehidupan Hafsah adalah jawabannya. Ia betul-betul bisa menjadikan Al-Quran sebagai nafas ibadahnya. Ia menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, bahkan hingga setengah Al-Quran setiap malam berhasil dibacanya. Ia menghabiskan waktu panjang di tempat sholatnya dari zuhur hingga subuh selama bertahun-tahun untuk fokus beribadah dan tilawah. Ia bisa istiqomah dalam ibadah hingga 30 tahun hampir tidak meninggalkan tempat ibadahnya, kecuali untuk kebutuhan penting saja. Di bulan Ramadan, ibadahnya semakin meningkat, terutama pada 10 malam terakhir. Ia menghidupkan malam dengan sholat, tilawah, dan dzikir. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan musiman, tetapi juga sahabat dalam kehidupan. Kedekatan Hafsah binti Sirin bersama Al-Quran ini menunjukkan bahwa
Al-Quran bukan sekedar bacaan musiman, tetapi sahabat setia sepanjang hidup. Salah satu sikapnya yang mencerminkan pemahaman Al-Quran adalah ketika ia menafsirkan ayat tentang keringanan bagi wanita tua untuk melepas pakaian luar. Ia tetap memilih untuk menjaga kehormatan, seraya menegaskan bahwa menjaga diri itu lebih baik. Selain itu, kesaksiannya dikenal melalui orang lain. Orang-orang bersaksi bahwa ia adalah wanita solehah. Sepanjang malamnya diisi dengan sholat dan tangisan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah melahirkan rasa takut, rasa harap, dan kesungguhan dalam ibadahnya. Hafsah binti Sirin juga terkenal sebagai orang yang selalu mengingat kematian. Ia bahkan menyiapkan kain kafannya sendiri dan sering memakainya saat ibadah untuk mengingat akhir kehidupan. Hingga akhirnya ia wafat sekitar tahun 101 Hijriah dalam usia mendekati 70 tahun setelah menghabiskan hidupnya dalam ibadah, ilmu, dan Al-Quran. Akhir hidupnya bukan sekedar menutup usia, tetapi puncak dari perjalanan panjang bersama Al-Quran. Sebuah kehidupan yang sejak awal hingga akhir dipenuhi dengan ibadah, tilawah, dan ketakwaan. Saudaraku, di bulan Ramadan ini, mari kita bercermin kepada Hafsah binti Sirin yang memberikan kepada kita pesan bahwa membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tetapi harus dengan penghayatan dan pengamalan. Pertanyaan bagi kita, ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita hidup bersamanya? Ketika kita menghafal Al-Quran, apakah hati kita ikut tunduk dengannya? Kita punya waktu, tapi apakah kita gunakan seperti para salaf? Bagaimana mereka berinteraksi intens dengan Al-Quran? Hafsah mengajarkan bahwa kedekatan dengan Al-Quran bukan diukur dari banyaknya hafalan saja, tetapi dari seberapa dalam ia mengubah hidup kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'anal Karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin.